Shalom, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya dalam renungan singkat yang malam hari ini akan saya sampaikan di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Ayat ini berkata begini: "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ketika kita menghadapi tekanan hidup, persoalan dan masalah, sakit penyakit, dan kesulitan ekonomi, dan banyak hal lagi yang kita alami di dunia ini, kita seringkali berpikir, apa yang harus saya buat untuk saya bisa keluar dan mendapatkan solusi dari keadaan yang sedang saya alami. Tetapi malam hari ini ada jalan keluar yang akan saya sampaikan melalui kebenaran firman Allah. Pengalaman Bani Korah di dalam Mazmur 42, ketika mereka berada di pembuangan, mereka memang merasakan tekanan. Mereka memang merasakan bagaimana sulitnya keadaan ketika mereka berada di bangsa mereka sendiri. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam ayat yang keempat saya melihat bahwa mereka menangis, air matanya itu menjadi makanan siang dan malam. Kenapa ada tangisan? Karena ada orang-orang yang bertanya kepada mereka, "Di mana Allahmu?" Dan ini menjadi kepedihan hati. Hatinya menjadi gundah gulana. Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Ayat yang kelima, gundah gulana, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi dalam ayat yang keenam, dia kembali menguatkan dirinya. "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku?" Selanjutnya, berharaplah kepada Allah. Oh, puji Tuhan. "Sebab aku akan bersyukur kepadanya." Kenapa? Karena Allah itu penolong. Dan dialah Allah satu-satunya yang akan menyelamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, biasanya dalam tekanan dan persoalan kesulitan, ada orang yang bisa mundur loh. Ada orang yang kecewa. Baik itu kecewa terhadap orang-orang di sekitarnya, komunitas, bahkan majelis kalau dia ada di gereja, aktivis gereja, pendeta, bahkan dia bisa kecewa terhadap Tuhan. Tetapi ada orang yang ketika menghadapi tekanan dan kesulitan, dia mencoba untuk mencari Tuhan. Dan ini cara yang paling tepat. Bani Korah di dalam ayat yang kedua, mereka justru berkata, mempergunakan metafora rusa yang merindukan sungai yang berair. Jadi di dalam tekanan hidup, kesulitan yang mereka alami, mereka merindukan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, di dalam persoalan dan masalah yang kita alami, coba kita duduk di kaki Tuhan dan kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada satupun kejadian atau yang terjadi di dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Dan semua kejadian yang terjadi itu bernilai kekal, berakibat kekal. Hari ini keputusan kita ketika kita menghadapi masalah dan persoalan itu akan bernilai kekal. Setiap kata kita, setiap keputusan, setiap perbuatan kita itu semuanya bernilai kekal. Jadi ketika kita menghadapi masalah, baiklah kita datang dekat, duduk di kaki Tuhan. Dalam saya menyampaikan khotbah ini pun saya sedang berada di dalam tekanan. Karena memang saya jujur, saya sedang dinyatakan positif COVID.
Tetapi saya mengajak jiwa saya untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan kalaupun apapun yang terjadi, saya tahu semua itu yang terbaik dari Tuhan. Saya tahu semua yang Tuhan buat itu terbaik. Justru dalam keadaan ini hari ini, saya banyak duduk di kaki Tuhan. Saya banyak membaca Alkitab dan melakukan hal-hal yang baik. Saya bisa mencoret-coret kata-kata untuk membuat lagu dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya juga banyak merenung tentang kehidupan ini. Kalau tidak ada masalah, orang itu pasti senang-senang terus tanpa mengingat Tuhan. Dan saya alami itu. Tetapi ketika kita ada masalah, ada tekanan dan kesulitan, orang yang benar dia akan duduk di kaki Tuhan dan berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Jadi setiap pengalaman, setiap kejadian yang terjadi itu seizin Tuhan. Kalaupun ada saudara-saudaraku yang lain yang mendengarkan video khotbah saya ini, mungkin dia sedang sakit atau dia juga ada masalah yang tidak pernah selesai. Masalah satu belum selesai, datang lagi masalah lain. Masalah yang lain belum selesai, ada saudara yang datang lagi bawa masalah dia. Banyak. Mengapa tertekan jiwa? Mengapa gelisah? Berharap kepada Tuhan, sebab Tuhan itu penolong. Dia pasti menolong kita. Tujuan Tuhan menolong kita ini bukan untuk membuat kita nyaman di bumi ini. Tetapi tujuan Tuhan menolong ini harus diingat. Tujuan Tuhan menolong jiwa kita adalah supaya kita semakin dekat dan semakin kita ingat bahwa Tuhan itu yang menolong kita dan semakin kita memikirkan kehidupan kekal kita. Tujuan Tuhan menolong itu di situ. Jadi Tuhan tolong kita supaya kita ingat untuk kita bisa berubah dan kita kembali memikirkan jalan Tuhan yang akan membawa kita kepada kekekalan. Karena kekekalan itu adalah tujuan akhir hidup kita. Nggak ada yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Memang ada tokoh-tokoh Alkitab yang kecewa. Pernah kecewa. Salah satu adalah seperti Ayub. Dia pernah kecewa loh, sempat kecewa. Bahkan nasihat teman-temannya itu pun dia tidak dengar. Saya bisa omong karena saya sedang baca kitab Ayub ini. Baru sampai pasal 15. Mereka juga kecewa. Maksud saya Ayub juga kecewa. Tetapi akhirnya dia sadar. Dan dia tahu ternyata dia salah berbicara terhadap Tuhan. Dan Alkitab berkata Tuhan pulihkan Ayub 2 kali lipat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin saat ini kita juga kecewa. Kecewa kepada pengerja di gereja, majelis, diaken. Kita kecewa terhadap pelayanan pendeta kita, gembala kita. Yuk, kita berubah. Kita berubah dan kita fokus untuk mencari Tuhan. Kita berkata kepada jiwa kita sekarang, mengapa kamu tertekan? Mengapa kamu gelisah? Yuk berharap kepada Tuhan. Dan bersyukur kepadanya sebab Tuhan itu penolong. Mazmur 121 itu Alkitab berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolongan. Dan ayat selanjutnya berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana kan datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Amin. Tuhan berkati.